Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi seringkali bikin pusing mahasiswa teknik kimia langsung dari catatan kuliah yang kamu kirimkan. Fugasitas. Lebih spesifik lagi, gimana cara menghitungnya untuk cairan murni? Mungkin kamu bertanya, kenapa repot-repot sih? Kan udah ada alat ukur tekanan. Nah, bayangkan alat ukur di pabrik yang nunjukin angka 10.000 kilopascal. Apa jadinya kalau aku bilang dalam banyak kasus angka itu bohong? Hahaha, iya. Bukan kebohongan teknis, tapi kebohongan termodinamika. Hari ini kita akan bahas kebenaran di baliknya. Itu perumpamaan yang bagus sekali. Fugasitas itu bisa dibilang tekanan efektif yang sesungguhnya. Kalau tekanan itu apa yang kita ukur, fugasitas itu apa yang molekul-molekul rasakan. Oke. Apa yang dirasakan molekul? Lebih penting daripada angka di alat ukur. Mengabaikan ini, bisa fatal akibatnya pada desain. Beda banget antara teori di buku dan kenyataan pahit di pabrik. Oke, mari kita bongkar misteri ini. Misi kita hari ini adalah menelusuri jejak penurunan rumus dan contoh perhitungan dari catatanmu, supaya konsep yang abstrak ini jadi masuk akal, logis, dan yang paling penting bisa kamu kuasai. Kita mulai dari mana? Sepertinya kita nggak bisa langsung hitung begitu saja ya. Tepat. Langkah pertama, dan ini kuncinya, kita nggak bisa kerja langsung pada kondisi cairan yang kita mau, katakanlah di suhu T dan tekanan P. Kita butuh semacam jangkar, titik referensi. Jangkar? Betul. Dan jangkar terbaik kita adalah kondisi jenuh pada suhu yang sama. Kondisi jenuh? Maksudnya titik di mana cairan dan uapnya bisa hidup berdampingan gitu, dalam kesetimbangan? Tekanan spesifik. Kita sebut tekanan jenuh atau pisat, di mana fase cair dan uap itu berada dalam harmoni. Titik ini krusial sekali. Kenapa krusial? Karena disinilah kita punya jembatan. Kita bisa hubungkan properti dari fase uap, yang seringkali lebih gampang dihitung, ke fase cair yang mau kita cari tahu. Tanpa jembatan ini, kita tersesat. Oke, jadi kita mulai dari kondisi jenuh. Nah, di catatanmu ini ada bagian yang kelihatannya rumit banget. Untuk mencari fugasitas cairan, Phil, rumusnya dipecah jadi perkalian 4 suku. Jujur saja, ini terlihat kayak trik matematis yang sengaja dibikin membingungkan. Haha, kelihatannya memang begitu. Tapi sebenarnya ini langkah yang sangat cerdas dan elegan. Coba kita bedah satu persatu. Nanti kamu akan lihat logikanya. Oke, coba. Jadi suku-sukunya itu perkalian dari yang pertama visat, lalu dikali filsat, terus dikali lagi filsat, dan terakhir dikali pisat itu sendiri. Baiklah, mari kita coba. Suku pertama. Rasio fugasitas uap jenuh terhadap tekanan jenuh. Ini sepertinya aku kenal deh. Benar, itu kan pada dasarnya definisi dari koefisien fugasitas uap pada kondisi jenuh. Simbolnya visat itu. Oh, CV itu. Oke. Ini konsep standar dari pembahasan gas non-ideal. Jadi suku pertama ini pada dasarnya adalah visat, aman. Oke, satu selesai. Aman. Sekarang suku kedua. Rasio fugasitas cair jenuh terhadap fugasitas uap jenuh. Nah, ini yang menarik. Ini dia jantung dari trik ini. Ingat jembatan yang kita bicarakan tadi? Di kondisi jenuh, fase cair dan uap itu kan dalam kesetimbangan termodinamika. Syarat utama kesetimbangan adalah fugasitas di kedua fase harus sama persis. Jadi, filsat itu sama dengan vibsat. Tunggu. Kalau keduanya sama, berarti rasio ini nilainya 1. tepat. Kalau nilainya 1, kenapa repot-repot dimasukkan ke dalam rumus kalau ujung-ujungnya hilang? Aneh banget rasanya. Pasti ada alasan cerdas di baliknya. Pertanyaan bagus. Secara matematis, dia memang menghilang karena nilainya 1. Tapi secara konseptual, dialah jembatannya. Jembatannya? Iya. Dengan memasukkan suku ini, kita secara logis berpindah dari properti fase uap yang ada di suku pertama ke properti fase cair. Suku ini itu tiket penyeberangan kita. Begitu kita udah di sisi cair, tiketnya nggak kita perlukan lagi dalam perhitungan. Elegan kan? Oke, aku paham sekarang. Itu bukan cuma pengali angka 1, tapi sebuah langkah logis. Cerdas. Lanjut, suku ketiga. Rasio fugasitas cair yang kita cari, Phil, terhadap fugasitas cair jenuh, filsat. Nah, inilah inti dari masalah yang mau kita pecahkan. Suku ini menggambarkan gimana fugasitas cairan berubah waktu kita menekan atau mengubah tekanannya dari kondisi jenuh, pesat, ke kondisi sistem kita, P. Tentu pada suhu yang konstan.
Oke. Ini bagian yang paling menantang. Dan nanti kita akan lihat, ini bisa diwakili oleh sebuah fungsi eksponensial. Oke, jadi ini target utama kita. Dan yang terakhir, suku keempat itu cuma pisat, tekanan jenuh itu sendiri. Ini kan cuma angka yang bisa kita lihat di tabel uap kan? Tepat sekali. Itu nilai konstanta yang bisa kita cari datanya. Jadi kalau kita rangkai ulang semuanya, Rumus yang tadinya 4 suku rumit. sekarang jadi V sama dengan V1 dikalikan P1 dikalikan dengan suku ketiga yang masih misterius itu. Jauh lebih sederhana dan setiap bagiannya punya cerita. Oke, sekarang kita harus berurusan dengan penjahat utamanya. Suku ketiga yang misterius tadi. Di catatanmu, suku ini tiba-tiba muncul dalam bentuk eksponensial. Rasanya kayak trik sulap. Aku nggak mau cuma menghafal dari mana sih sebenarnya bentuk eksponensial itu datang. Tentu, ini penting biar kamu benar-benar paham, bukan sekedar pakai rumus. Ini kayak kerja detektif termodinamika. Semuanya berawal dari dua petunjuk fundamental yang berhubungan dengan energi Gibbs atau G. Oke, detektif termodinamika, aku suka itu. Petunjuk pertama adalah hubungan antara energi Gibbs dan fugasitas. Pada suhu konstan, perubahan energi Gibbs, dG, itu sebanding dengan logaritma natural dari perubahan fugasitas. Jadi, kalau kita integralkan, kita dapat G1 sama dengan RT dikali ln FF1. Simpan persamaan ini dulu. Oke, petunjuk pertama dicatat. Energi Gibbs berhubungan dengan logaritma fugasitas. Petunjuk kedua apa? Petunjuk kedua adalah salah satu persamaan paling sakti di termodinamika. Definisi diferensial dari energi Gibbs itu sendiri, yaitu dG sama dengan VdP min SdT. dG sama dengan VdP min SdT, oke. Nah, karena seluruh proses kita ini terjadi pada suhu konstan, maka perubahan suhu, dt, adalah 0. Suku SdT pun hilang. Jadi persamaannya jadi jauh lebih simpel. dG sama dengan VdP. Sebentar, sekarang kita punya dua ekspresi yang berbeda untuk perubahan energi Gibbs. Satu pakai fugasitas, satu lagi pakai volume dan tekanan. Keduanya mendeskripsikan perubahan yang sama dari kondisi jenuh ke kondisi akhir. Apa nih berarti kita bisa samakan? Persis, itulah momen ahanya. Karena keduanya mendeskripsikan hal yang sama, kita bisa sandingkan. Kita integralkan dG sama dengan VdP dari tekanan jenuh P1 sampai tekanan akhir. Hasilnya adalah perubahan total G1 sama dengan integral dari fill dP. Luar biasa. Jadi di satu sisi kita punya RT ln fill sat, dan di sisi lain kita punya integral dari fill dP. Kita samakan keduanya. Tepat. RT ln fill sat sama dengan integral dari fill dP, dari P1 ke P. Sekarang, dengan sedikit aljabar, kita bisa isolasi rasio fugasitas yang kita cari, yaitu suku ketiga tadi. Pindahkan RT ke sisi kanan, lalu ambil eksponensial dari kedua sisinya untuk menghilangkan si logaritma natural itu. Benar. Dan hasilnya? Rasio fugasitas, fill-sat, sama dengan ekspon dari 1 per RT dikalikan dengan integral fill dP. Wow, jadi bentuk eksponensial itu bukan sulap, tapi hasil logis dari dua prinsip paling dasar termodinamika? Ini benar-benar mengubah cara pandangku terhadap rumus ini. Dan disinilah bedanya antara matematikawan dan insinyur. Matematikawan mungkin berhenti di bentuk integral yang indah ini. Tapi kita sebagai insinyur bertanya, gimana cara membuat ini praktis tanpa harus menyelesaikan integral yang rumit setiap saat? Disinilah kita membuat asumsi cerdas berikutnya kan? Betul. Asumsinya apa? Cairan itu sulit dimampatkan. Tepat. Kalau kamu menekan air di dalam botol, volumenya hampir nggak berubah. Jadi, kita membuat asumsi rekayasa yang sangat baik. Kita anggap volume molar cairan, V, itu konstan terhadap tekanan. Jadi kita bisa bilang V itu konstanta dan kita keluarkan dari dalam integral. Tepat. Disinilah kita, sebagai insinyur, sedikit curang, tapi dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah V keluar, yang tersisa di dalam integral kan cuma dP. Dan integral dari dP dari P1 hingga P itu hasilnya ya tinggal P min P1. Jauh lebih mudah. Jadi seluruh bagian eksponensial yang rumit tadi sekarang menjadi EXP fill P P1 RT. Dan di catatanmu, bagian ini diberi nama khusus, faktor pointing. Betul. Faktor pointing ini adalah koreksi yang memperhitungkan efek tekanan ekstra di atas tekanan jenuh pada fugasitas cairan.
Ada satu lagi penyederhanaan yang berguna. Apa itu? Untuk kondisi di mana tekanan sistem, P, tidak jauh dari tekanan jenuh, atau pada tekanan yang relatif rendah, katakanlah di sekitar 1 atmosfer, nilai faktor pointing ini sangat mendekati 1. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu, kita boleh pakai jalan pintas. Kita bisa abaikan saja faktor pointing dan perhitungannya jadi lebih simpel lagi. Benar, dalam kondisi tersebut, fugasitas cairan kira-kira sama dengan koefisien fugasitas uap jenuh dikalikan tekanan jenuh. Fill sama dengan Vsat, Psat. Ini jalan pintas yang sangat berguna, asalkan kamu tahu kapan boleh menggunakannya. Oke, teori dan penurunannya sudah sangat jelas. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua ini bekerja di dunia nyata dengan angka. Contoh dari catatanmu ini bagus, menghitung fugasitas air cair pada 300 derajat Celcius dan tekanan 10.000 kilopascal. Baik, ayo kita jalankan angkanya. Pertama, kita kumpulkan data yang kita punya. Kondisi yang diberikan, suhu T sama dengan 300 derajat Celcius dan tekanan P sama dengan 10.000 kilopascal. Ini tujuan akhir kita. Langkah berikutnya adalah mencari jangkar kita, kondisi jenuh pada suhu yang sama. Ini berarti kita harus buka tabel uap, kan? Tepat. Dari tabel uap untuk air pada 300 derajat Celcius, kita temukan beberapa properti penting. Pertama, tekanan jenuhnya, Psat, adalah 8.592,7 kilopascal. 8.592,7 kilopascal. Oke. Lalu, kita butuh volume molar cairan pada kondisi jenuh ini, Phil, yaitu 25,28 x 10-6 meter kubik per mol. Dan terakhir, koefisien fugasitas uap jenuh, Vsat, yang dari data nilainya 0,7843. Oke, semua potongan puzzle sudah kita kumpulkan. P, Psat, Vl, T, dan Vsat. Jangan lupa konstanta gas R. Sekarang kita masukkan semuanya ke rumus lengkap kita, yang sudah termasuk faktor pointing itu. Betul. Kita masukkan angkanya satu persatu. Jadi, 0,7843 dikalikan 8.592,7 kilopascal, lalu dikalikan dengan eksponensial dari Vl dikali P Psat dibagi RT. Ya, 25,28 x 10-6 dikali 10.000, 859,7, lalu dibagi dengan 8,314 dikali 573,15. Tentu kita harus sangat hati-hati dengan satuan biar konsisten. Harus dong. Setelah dihitung, hasil akhirnya adalah fugasitas air cair pada kondisi tersebut sebesar 6.789,75 kilopascal. Nah, ini dia momen krusialnya. Disinilah teori bertemu dengan realitas pabrik. Alat ukur tekanan di sistem akan dengan jelas menunjukkan angka 10.000 kilopascal. Tapi pendorong termodinamika yang sebenarnya, kekuatan yang sesungguhnya menggerakkan proses, hanya 6.789,75 kilopascal. Betul sekali. Ini perbedaan yang sangat besar loh, lebih dari 30%. Tepat sekali. Inilah poin yang harus dipahami setiap insinyur kimia. Kalau kamu merancang reaktor, evaporator, atau kolom distilasi berdasarkan asumsi bahwa kekuatan pendorongnya 10.000 kilopascal, desainmu bakal salah total. Wah, Kamu akan melebih-lebihkan kinerja yang bisa dicapai. Proses itu hanya akan berjalan sekuat 6.789,75 kilopascal. Ini bisa berarti produkmu nggak sesuai spesifikasi, efisiensi energimu anjlok, atau bahkan operasinya gagal. berdasarkan apa yang molekul rasakan. Kita juga bisa hitung koefisien fugasitas cairannya di kondisi akhir kan, yaitu Fill dibagi P. Benar. Koefisien fugasitasnya adalah 6.789,75 dibagi 10.000, hasilnya sekitar 0,679. 0,679. Angka ini adalah rapor kuantitatif tentang seberapa tidak ideal perilaku cairan tersebut. Untuk zat yang ideal, nilainya akan persis 1. Nilai 0,679 ini menunjukkan penyimpangan yang sangat signifikan dari idealitas, yang nggak boleh diabaikan. Jadi begitulah cara kita membongkar konsep fugasitas untuk cairan murni. Kuncinya ada 3. Selalu gunakan kondisi jenuh sebagai jangkar, pahami bagaimana rumus praktis yang kamu gunakan itu berasal dari prinsip dasar seperti energi Gibbs, dan yang terpenting sadari bahwa fugasitas bukan tekanan adalah raja yang sesungguhnya di dunia proses teknik kimia. Dan ingat selalu, asumsi kunci yang kita pakai untuk menyederhanakan faktor pointing tadi, yaitu volume molar cairan kita anggap konstan. Untuk sebagian besar kasus rekayasa, terutama pada tekanan yang tidak ekstrim, ini pendekatan yang sangat valid
dan memberikan hasil yang akurat. Sebagai bahan pemikiran buat kamu saat melanjutkan belajar nanti, coba bayangkan apa yang terjadi kalau asumsi itu tidak berlaku. Bagaimana jika kamu bekerja pada tekanan yang super tinggi, di mana bahkan cairan pun mulai bisa dimampatkan? Bagaimana kamu akan memodifikasi integral di dalam faktor pointing ketika fill sekarang bukan lagi konstanta, melainkan sebuah fungsi dari tekanan? Itu tantangan untuk level berikutnya.